Kita akan membahas mengenai seorang hamba yang diberikan karunia besar. Doanya tidak pernah gagal. Setiap permintaan yang keluar dari lisannya, bahkan sebelum selesai ia panjatkan, sudah dikabulkan oleh Allah. Ia dihormati kaumnya, ditakuti musuh-musuhnya, dan diagungkan sebagai rahib yang paling suci. Tapi bagaimana jika orang seperti itu justru tersesat oleh dirinya sendiri? Inilah kisah tragis Ba'lam bin Ba'urah, seorang yang pernah diberi ilmu tentang nama Allah yang agung, namun akhirnya mengkhianati para nabi dan hancur oleh doanya sendiri. Pertama, Ba'lam bin Ba'urah dan tragedi pengkhianatannya. Masa kecil, ia lahap dalam ibadah sejak usia belia. Ba'lam bin Ba'urah lahir di kawasan Syam atau Palestina. Sebagian riwayat berkata di Ba'ah dekat Al-Balqa. Ia tumbuh dalam keluarga ahli ibadah, kaum pendeta Bani Israel. Sejak kecil, ketajaman ingatannya membuatnya lebih cepat menghafal kitab-kitab tua dan doa-doa yang tidak banyak orang mampu menghafalkannya. Para pendeta mengaguminya. Ia tidak liar seperti anak-anak seusianya. Tidak banyak bermain, lebih banyak menyendiri di tempat ibadah, berzikir, dan bertapa. Mereka yakin anak ini akan menjadi pemimpin spiritual kaumnya. Di usia muda, Ba'lam sudah memimpin doa-doa besar. Orang datang dari jauh untuk meminta. Ia mohonkan hujan, kesembuhan, atau keselamatan dalam peperangan. Dan doanya mustajabah. Harapan mereka tidak pernah gagal. Dari sinilah namanya tersebar. Bagi Bani Israel, Ba'lam bukan sekedar tokoh agama. Ia adalah penjaga rahasia langit. Berikutnya, Ba'lam menikah, berkeluarga, namun kehidupannya tetap seperti seorang suci. Sebagai riwayat menyebut ia menikah dan memiliki keluarga. Namun kehidupannya sederhana, hampir seperti rahib yang tidak tertarik dengan dunia. Ia jarang di rumah, lebih sering menghadiri ritual besar, atau menenangkan kaum yang datang dengan berbagai masalah hidup. Keistimewaan paling besar yang ia miliki adalah ilmu nama Allah yang agung, Ismullah Al-A'zam. Sebuah pengetahuan yang konon bila dipanjatkan dengan benar, mustahil tidak diijabah. Para pendeta menjaganya, dan hanya satu orang dalam generasi tertentu yang boleh mengetahuinya. Dan orang itu adalah Ba'lam. Beberapa mufassir seperti Ibnu Katsir, Sa'id bin Jubair, dan Mujahid menyebut dialah yang dimaksud dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 175-176. Seseorang yang diberi ayat-ayat Allah tetapi kemudian melepaskannya. Ayat tersebut menjadi dasar dari kisah ini. 3. Peristiwa besar. Bani Israel datang meminta Ba'lam untuk mendoakan Nabi Musa. Saat kehidupan Bani Israel kacau dan penuh maksiat, Allah mengutus Nabi Musa untuk mengajak mereka kembali. Tetapi sebagian pemuka Bani Israel yang keras kepala sangat membenci Nabi Musa, terutama karena hukum-hukum tegas yang ia bawa. Mereka takut hilang kekuasaan, maka mereka mendatangi Ba'lam, sang tokoh spiritual yang paling ditaati, untuk memohon sesuatu yang kelam. Wahai Ba'lam, musnahkanlah Musa dengan doamu. Engkau memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki siapapun. Berdoalah agar ia kalah sebelum sampai ke negeri kami, kata mereka dengan licik. Ba'lam menolak. Berkali-kali ia tahu Musa adalah Nabi Allah. Ia tahu Allah bersama Musa. Tetapi kaum itu terus mendesak, mengancam, bahkan menawarkan harta, wanita, dan segala bentuk kenikmatan dunia. Ba'lam akhirnya goyah. Riwayat paling tragis menyebut istrinya tergoda harta, lalu memanas-manasi Ba'lam untuk menerima tawaran itu, demi memperkaya keluarga mereka. Inilah titik jatuhnya sang rahib. Berikutnya, doa yang mustajabah dan dipakai untuk melawan seorang nabi. Suatu sore yang gelap, Ba'lam berdiri di atas bukit yang tinggi, menghadap arah di mana Musa dan Bani Israel sedang menuju. Ia menundukkan kepala, menahan rasa takut yang entah bagi siapa, untuk dirinya atau untuk dosanya sendiri. Ia mulai melafalkan nama Allah yang agung. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Sebelum kalimatnya selesai, bahasanya berbelit. Doanya berbalik dan lidahnya seperti tidak lagi menuruti perintah. Bahkan sebagian riwayat masyhur menyebut Allah membalikan doa itu kepada dirinya sendiri. Ia berusaha mendoakan keburukan untuk Nabi Musa, tapi kata-katanya berubah menjadi permohonan keburukan untuk dirinya sendiri dan kaumnya. Kaumnya sangat marah. Mereka merasa dibohongi. Mereka lalu menyeretnya pulang. Memaksanya mengulang tapi tidak bisa. Ia kehilangan kemampuan itu. Nama Allah yang agung terlepas darinya. Inilah makna ayat, kami cabut ayat-ayat kami darinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Ba'lam mengalami kehancuran. Ia bahkan seperti anjing yang menjulurkan lidah. Allah menggambarkan akhir perjalanan Ba'lam dalam firman-Nya.
Perumpamaannya seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, ia menjulurkan lidah. Dan jika engkau membiarkannya, ia tetap menjulurkan lidah. Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Para mufasir menafsirkan sifatnya menjadi hina, tamak, tak lagi mengenal benar dan salah. Ia seperti anjing yang selalu menjulurkan lidah, simbol kehilangan kehormatan dan kendali diri. Setelah itu, Ba'lam hidup seperti orang tersesat. Ia ditinggalkan gaumnya, dihina, dijauhi keluarga, bahkan anak-anak ketakutan untuk mendekat. Dalam riwayat lain, ia akhirnya mati dalam keadaan hina, jatuh dari bukit dan menjadi gila hingga tubuhnya kurus dan hancur perlahan. Semua itu adalah gambaran kehilangan cahaya setelah diberi cahaya terbesar. Hikmah dari tragedi Ba'lam adalah, ia sudah diberi ilmu, tapi tidak diberi keteguhan. Ia diberi doa mustajab, tapi jatuh oleh godaan dunia. Ia mengenal Nabi Musa, tapi lebih takut kehilangan pengaruh daripada kehilangan Allah. Kisahnya menjadi peringatan bahwa ilmu tanpa keteguhan hanya akan menjerumuskan. Doa mustajab tidak menjamin keselamatan iman. Mengenal kebenaran tidak cukup bila hati tunduk pada hawa nafsu. Inilah tragedi Ba'lam bin Ba'urah. Orang yang pernah mengetahui rahasia langit, namun akhir hidupnya menempel pada tanah seperti anjing yang tertinggal dari rombongan kebenaran. Nah, kita harus belajar ya, jangan jadi makhluk atau manusia yang durhaka. Sudah diberi nikmat sama Allah, tapi kita lupa bersyukur. Kita mau berbuat maksiat, tidak mau bertaubat. Semoga kisah ini jadi pelajaran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.